warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Cahya Prasiwi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasi matriks. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, ataupun perkalian matriks dengan matriks. Langsung aja kita ke materinya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi matriks. Pada operasi matriks ini kita nanti akan membahas mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, ataupun nanti kita akan mempelajari mengenai perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks itu bagaimana sih? Nah, penjumlahan matriks itu adalah untuk menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi kita harus ingat kalau yang bisa kita jumlahkan adalah elemen yang seletak. Untuk itu kita lihat contoh. Nah, pada contoh terlihat ada dua buah matriks di mana matriks ini sama-sama memiliki ordo 3 kali 2. Nah, matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama ya. Jika ada dua matriks, kalau mau kita jumlahkan syaratnya ordonya harus sama. Di contoh ini ada matriks yang mana elemennya 2, negatif 2, 0, 1, negatif 1, 3, dan 3, 3, 1, negatif 2, 0, dan 1. Kedua matriks ini akan kita jumlahkan nih. Nah, karena tadi katanya untuk menjumlahkan matriks itu harus elemen-elemen yang seletak, maka kita akan mulai dari elemen kiri atas nih. Nah, kalau kiri atas berarti elemen pada matriks keduanya juga harus di kiri atas. Nah, untuk yang misalkan nih yang kanan atas negatif 2 di sini, maka kita harus jumlahkannya juga dengan yang kanan atas. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini terlihat kalau 2 yang kiri atas ini kita jumlahkan dengan 3. Negatif 2 kita jumlahkan dengan 3 yang di kanan atas. Kemudian yang di tengah kiri ini yang 0 kita akan jumlahkan dengan 1. Nah, seperti ini. 1 kita akan jumlahkan dengan negatif 2. Negatif 1 akan kita jumlahkan dengan 0 dan 3 akan kita jumlahkan dengan 1. Maka akan terlihat seperti ini penulisannya, dan ini tinggal kita jumlahkan aja. 2 tambah 3, 0 tambah 1, negatif 1 tambah 0, negatif 2 tambah 3, 1 tambah negatif 2, 3 tambah 1. Maka kita akan peroleh hasilnya 5, 1, 1, negatif 1, negatif 1, dan 4. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan matriks. Nah, pengurangan matriks ini sama saja dengan penjumlahan matriks. Bedanya kalau pengurangan ya seperti kata dasarnya kurang, maka kita akan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi pada dasarnya sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan dia menjumlahkan elemen yang seletak, maka pengurangan dia akan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, kita lihat contoh. Di sini sudah terlihat contoh dua buah matriks yang akan kita kurangkan. Nah, di sini kita lihat sama seperti penjumlahan, kita akan mengerjakan yang kiri atas dengan yang kiri atas. Maka kita akan buat seperti ini. Yang 3 dikurangkan dengan 5, negatif 3 kita kurangkan dengan 2. 2 di sini kita kurangkan dengan 1. 1 di sini kita kurangkan dengan negatif 2, 0 kita kurangkan dengan 3, 4 kita kurangkan dengan 1. Maka tertulis dia seperti ini. Nah, setelah itu ini langsung kita kurangkan saja. Kalau di sini tadi dia positif sama negatif dapat berubah tandanya menjadi negatif, maka di sini negatif sama negatif dapat kita ganti tandanya dengan tanda positif. Maka kita akan peroleh 3 kurang 5 negatif 2, negatif 3 dikurang 2 negatif 5, 2 dikurang 1 itu 1. Nah, karena di sini berubah jadi tanda tambah, maka jadinya 1 ditambah 2, 3. 0 dikurang 3 itu negatif 3, 4 dikurang 1 itu hasilnya 3. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Keduanya punya syarat kalau
ordonya harus sama. Ini harus diingat ya. Selanjutnya kita masuk ke perkalian skalar matriks. Nah, perkalian skalar matriks ini adalah perkalian matriks dengan sebuah konstanta. Konstanta di sini pokoknya dia harus bilangan. Dia boleh bilangan bulat, dia juga boleh bilangan pecahan atau lainnya. Pokoknya dia dikalikan dengan sebuah konstanta. Nah, bagaimana cara mengerjakan perkalian skalar matriks? Nah, di sini kita lihat ada contoh. Di contoh ini ada matriks A yang punya ordo 2 kali 2. Nih, elemennya seperti yang tertulis di sini. Nah, kita akan menentukan matriks 2A ini berapa. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan mengalihkan konstanta angka 2 ini dengan elemen-elemen di dalam matriks. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan 2 dengan 2. Kita tulis seperti ini. 2 dengan negatif 1, ini dia. 2 dengan negatif 3 dan 2 dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengalihkan aja. 2 sama 2 4, 2 dengan negatif 1 negatif 2, 2 dengan negatif 3 itu negatif 6, dan 2 dikali 5 itu 10. Nah, sampai sini untuk perkalian skalar. Nah, setelah 3 ini kita akan melihat satu contoh yang penggunaan ketiga operasi tadi ya. Nah, di contoh ini terlihat ada 3 buah matriks, matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita disuruh menentukan berapakah 2A dikurang B ditambah 3C. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena tadi disebutnya 2A dikurang B tambah 3C, maka kita akan menggunakan perkalian skalar dulu untuk 2A dan 3C. Berarti kita akan tuliskan 2 dikali matriks A dikurang dengan matriks B ditambah dengan 3 kali matriks C. Nah, ini kita kalikan satu-satu ke dalam. 2 dikali 3, 2 kali negatif 4, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Kemudian kita tuliskan juga matriks B dan 3 dikali 5, ini dia. 3 dikali 4, ini dia. 3 kali negatif 2, ini dia. Dan 3 kali negatif 1. Kemudian hasil perkalian ini kita tuliskan. 2 kali 3 6, 2 kali negatif 4 negatif 8, 2 dikali 2 4, 2 dikali 1 itu 2. Kemudian tuliskan matriks B karena tidak ada operasi perkalian di situ. Kemudian kita tuliskan matriks C, hasilnya 3 kali 5 15. 3 dikali 4 12, 3 dikali negatif 2 negatif 6, dan 3 dikali negatif 1 itu adalah negatif 3. Nah, setelah ini kan terlihat nih ada 3 matriks. Kita akan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini boleh kita kerjakan satu persatu, artinya matriks ini dikali dengan matriks, dikurangkan dengan matriks ini dulu baru dijumlahkan, atau kita dapat langsung mengerjakan ketiganya sekaligus. Paham ya? Nah, di sini kita langsung mengerjakan sekaligus, jadi 6 kita kurang dengan negatif 3, kita tambah dengan 15 seperti yang tertulis di sini. Kemudian negatif 8 akan kita kurang dengan negatif 2, ini ya, kita tambah dengan 12. 4 kita kurang dengan negatif 1, kita tambah dengan negatif 6. 2 kita kurang dengan 5, kemudian kita tambah dengan negatif 3. Oke, kita tuliskan seperti ini, kemudian kita kerjakan. Ini negatif jadi positif. Di sini negatif jadi positif, di sini negatif jadi positif, di sini positif negatif jadinya negatif. Jadi kita dapat 6 ditambah 3 itu kan 9, ditambah 15 hasilnya 24. Negatif 8 ditambah 2 negatif 6, ditambah 12 6 hasilnya. 4 ditambah 1 itu hasilnya 5, ditambah negatif 6 hasilnya negatif 1. 2 dikurang 5 itu negatif 3, negatif 3 dikurang 3 maka hasilnya negatif 6. Maka kita peroleh hasilnya matriks 24, 6, negatif 1, dan negatif 6. Oke,
Kita lanjutkan dengan perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita di sini masuk perkalian dua buah matriks ya. Nah, perkalian matriks dua buah matriks dapat kita kalikan apabila jumlah kolom dari matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, kita bisa lihat bentuk umumnya nih ya. Misalkan ada sebuah matriks A yang ordonya M kali N dan matriks B yang ordonya N kali P, maka akan menghasilkan sebuah matriks C dengan ordo M dikali P. Kenapa? Karena kolom pada matriks pertama itu hasilnya sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi ini syaratnya ya. Ini harus sama baru bisa sebuah matriks kita kalikan. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada contoh matriks P dan matriks Q. Nah, kita disuruh menentukan perkalian matriks P dan matriks Q, maka kita tuliskan seperti ini, matriks P dikali dengan matriks Q. Untuk mengerjakan soal seperti ini, soal perkalian dua buah matriks, maka kita akan mengalihkan baris dikali dengan kolom. Jadi nggak sama ya dengan perkalian skalar tadi. Kalau perkalian skalar kita cukup mengalihkan konstantanya tadi dengan elemen-elemen di dalam matriks. Kalau pada perkalian matriks dengan matriks kita harus mengalihkan baris matriks pertama dikali dengan kolom pada matriks kedua. Jadi baris dikalikan dengan kolom, maka akan terlihat seperti ini. Jadi barisnya ini kan 1 sama 2, kolomnya 5 sama 7, maka perkaliannya jadinya 1 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 7. Paham ya? 1 dikalikan dengan 5 ditambah 2 dikali 7. Jadi baris ini kan kolomnya kan ada 2 nih. Nah, ini baris pertama, kolom pertama sudah selesai, berarti tinggal baris pertama, kolom kedua. Maka 1 kalikan dulu dengan 6. Kemudian 2 dikalikan dengan 8 seperti ini. Nah, karena baris pertama sudah selesai pada matriks pertama, kita masuk ke baris kedua. Nih baris 3, 4. Jadi baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, baris kedua juga kita kalikan dengan kolom kedua. Jadi 3 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 7. Kemudian 3 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 8. Oke, sampai sini paham ya. Setelah perkalian seperti ini, kita tinggal tuliskan aja seperti biasa. Ini hasilnya 5, ini hasilnya 14, 1 6 6, 2 sama 8 jadi 16, dikalikan ini 3 kali 5 15, 4 7 28, 3 sama 6 18, 4 sama 8 32. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja seperti biasa. Maka kita peroleh hasil perkalian matriks P dan matriks Q itu adalah 19, 22, 43, dan 50. Nah, ini ada contoh di mana kita akan menggunakan beberapa konsep nih tentang matriks. Kita akan menggunakan perkalian skalar di sini, kemudian kita akan menggunakan penjumlahan matriks, kemudian kita akan menggunakan perkalian matriks dengan matriks. Dan untuk gabungan keseluruhan soal ini kita akan gunakan kesamaan matriks. Nah, kita langsung aja ya. Nah, ini soalnya. Jadi kita dapat mengerjakan bagian kiri dengan bagian kiri dan bagian kanan dengan bagian kanan. Kemudian kita kerjakan bagian kiri, 2 sama 2 ini kita kalikan jadi hasilnya 4. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali negatif 1 negatif 2, 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita salinkan nih yang negatif 6, 2P, 4, negatif 1 itu akan sama dengan, kita kalikanlah baris dengan kolom. Jadi 2 kali 0 tambah negatif 1 dikali 2. 2 dikali dengan 1 ditambah dengan negatif 1 dikali 4. Kemudian baris kedua 1 kali 0. Di sini dia 1 ditambah dengan 1 dikali 2. 1 dikali 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 4. Maka kita akan peroleh nih 4 ditambah negatif 6, 2 ditambah 2P, negatif 2 ditambah 4, dan 6 ditambah negatif 1. Kemudian ini tinggal kita kalikan 0, negatif 2, 0, 2,
2, negatif 4, 1, dan 4. Nah, setelah ini kita akan peroleh hasilnya nih, negatif 2, 2 tambah 2P, 2, 5. Di sini juga negatif 2, negatif 2, 2, 5. Nah, karena soalnya dia minta nilai P dan nilai P berada di sini, maka kita akan gunakan elemen dari baris pertama kolom kedua ini untuk mencari nilai P. Jadi kita akan buat 2 ditambah 2P akan sama dengan negatif 2 karena ini yang seletak ya. Jadi di sini dia 2 tambah 2P sama dengan negatif 2, maka 2P sama dengan negatif 2 dikurang 2, nih berpindah. Kemudian P nya sama dengan negatif 2, dari negatif 4 per 2. Oke, sampai sini video kita pada hari ini ya.